Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali Mang Koko kembali bisa menyapa semua. Kali ini di edisi spesial ulang tahun kelima sukabumiupdate.com. Kali ini saya akan membahas situasi yang sedang kita alami semua, yaitu PPKM, khususnya PPKM level 4 di Kota Sukabumi. Temanya, apa dampak PPKM untuk kesehatan dan ekonomi Sukabumi? Untuk membahas hal itu, sudah ada dua pejabat Kota Sukabumi yang tentu sudah tidak asing lagi. Ada Pak Wali Kota dan Ibu Kapolres Sukabumi Kota. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Satu nuhun buat semuanya. Bilujeng tepang tahun buat Sukabumi Update. Baik, sebelum membahas mengenai PPKM, evaluasi, capaian dan lain-lain, saya sering melihat baik Pak Wali, Bu Kapolres kan jam 1 malam, jam 12 malam itu masih ada kegiatan. Kita mau ada kegiatan ini ya, pengungkapan kasus dan lain-lain. Pagi-pagi sudah ada apel siaga, ada kegiatan evaluasi. Beliau sudah didelegasikan dari wali kota ke Polres. Saya mau nanya, Anda berdua ini biasa tidur jam berapa sih? Atau biasa tidur berapa jam gitu selama PPKM ini? Bang Pak Wali? Saya sih normalnya. Normal ya? Normal. Jam berapa Pak Wali biasanya? Jam 11, jam setengah 12. Okay. Jadi kalau Bu Kapolres mengirim informasi atau mengirim situasi Kota Sukabumi jam 12-an, beliau biasa kan gangguin saya itu jam 12-an. Kan informasi-informasi itu jam 12-an biasa beliau kirim. Berarti kita tanya. Ini sebenarnya tidurnya jam berapa? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Pengen tahu banget, warga Sukabumi pengen tahu tentunya. Saya itu tidurnya kadang ngacak ya, jadi setiap ada kesempatan saya mau tidur. Oke. Ya, tapi kalau malam saya sering memang agak susah tidur ya, bukannya karena kerja, memang saya nggak bisa tidur. Jadi tidurnya itu jam 1 gitu ya, jam 1, nanti bangun lagi jam 3. Nah jam 3 itu kadang-kadang saya habis sholat misalnya ya, iseng aja nanyain jajaran saya, tidur apa bangun nih. Nah itu, jadi mereka menganggap saya nggak bisa tidur, padahal saya tidur juga. Tapi ada jadwal khusus, misalkan kalau misalkan sedang sempat berarti ibu tidur gitu ya? Iya. Intinya itu ya? Dan ya kalau tidur normal sih biasa lah ya, dari jam 10 misalnya sampai jam 1, nah kebangun misalnya kan, nanti tidur lanjut lagi. Nah habis sholat subuh tidur lagi sampai jam 7. Gitu. Langsung lihat lagi begitu? Ya, jadi ada sesinya. Itu sebelum PPKM, sebelum pandemi atau memang kebiasaan? Kayaknya selama saya di Kota Sukabumi, gara-gara Pak Wali Kota Sukabumi loh itu. Beliau merasa demikian nyamannya di Sukabumi. Terima kasih ya. Baik, saya ke Pak Wali. Kita ingin tahu bagaimana sebetulnya kondisi pandemi COVID-19 di Kota Bumi saat ini, terkendali atau sebetulnya semakin tidak terkendali? Oke. Jadi kalau per hari ini tanggal 30 Juli, dapat dinyatakan selama rentang waktu 1 pekan terakhir sudah cukup terkendali di wilayah Kota Sukabumi. Ditandakan dari yang pertama, jumlah kasus baru ini cenderung masih fluktuatif. Jumlah kasus baru ya masih fluktuatif, tetapi cenderung terjadi penurunan. Itu pertama, jumlah kasus baru. Yang kedua, angka kematian. Angka kematian kita alhamdulillah juga berkurang, menurun. Kalau dulu di puncak-puncaknya itu rata-rata sehari itu ada saja yang meninggal, 6, 5, 3 gitu. Sekarang alhamdulillah ada beberapa hari yang kita kosong, tidak ada kematian. Kematian akibat COVID ya tentunya? Kematian akibat COVID tentunya. Yang kedua, selain kasus baru, angka kematian, ini bor tempat tidur, ketersediaan tempat tidur. Khusus untuk pasien COVID maksudnya? Khusus untuk pasien COVID. Kita sempat mengalami 78%. Kapan itu Pak Wali? Itu di puncak-puncak ketika masa PPKM kemarin. Darurat. Masa darurat, PPKM darurat istilahnya kemarin itu sampai di atas 78%. Sekarang 51%. 51 ya. Dan menunjukkan, padahal Bu Kapolres sudah sangat berbaik hati mempersiapkan asrama polisi itu dijadikan sebagai pusat isolasi COVID. Tapi karena memang bor rumah sakitnya turun, jadi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit banyak. Nah, pasien COVID yang harus dirawat atau diisolasi masih ada tempat di sana. Itu. Kemudian yang terakhir itu angka kesembuhan. Angka kesembuhan kita sekarang sampai 84%. Jadi sangat tinggi lah angka kesembuhan kita. Nah, 4 indikator itu menunjukkan bagaimana pengelolaan atau penanganan COVID-19 di akhir-akhir ini, kolaborasi dengan seluruh Muspida, Forkopimda, ini bisa tertangani dengan baik. Jadi intinya terkendali ya?
pandemi COVID-19. Terkendali. Oke, baik. Ini. Saya ke Bu Kapolres. Mobilitas itu kan inti dari kegiatan PPKM, bagaimana menekan dan mengendalikan mobilitas warga Sukabumi. Seberapa efektif sebetulnya PPKM dalam menekan mobilitas warga Sukabumi? Ya, untuk mobilitas ya, kita menekannya dengan cara melakukan penyekatan ya. Beberapa lokasi kita lakukan penyekatan, baik dari ring 1 di pusat kota, kemudian di ring 2 di pertengahan, dan ring 3 itu perbatasan antara kabupaten kota. Nah, kita penyekatan ini memang mampulah mengurangi mobilitas mobil, mobilitas orang ya. Ya mengurangi. Jadi bukan sama sekali bisa benar-benar sepi gitu ya, tapi hanya mengurangi, dan kita alihkan mereka agar agak sulit lah masuk ke kota, sehingga dia dengan pusing sendiri pulang gitu loh. Dan kita juga melakukan pengecekan benar-benar sesuai dengan aturan yang diatur di dalam Inmendagri. Nah, kemudian seberapa efektifkah mobilitas ini untuk menekan COVID? Ya, saya rasa cukup efektif lah ya, ketika misalnya suatu ruangan perkantoran yang tadinya dipenuhi 100 orang tapi harus 50 orang WFH, itu kan lebih nyaman ya kan, lebih baik lah untuk mencegah penyebaran COVID itu lebih banyak lagi gitu, karena kita nggak tahu ketika mereka datang dari rumahnya, di jalan, naik angkot dan segala macam, mereka bisa saja terpapar COVID di jalanan dan membawa itu ke lingkungan tempat kerja ya. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, hal yang paling utama adalah kita patuh prokes lah, pakai masker, jangan taruh di dagu gitu ya, sering cuci tangan, jangan terlalu banyak ngobrol ketika berdekatan, jaga jarak benar-benar 2 meter, dan itu agak sulit untuk warga ini benar-benar patuh terhadap prokes ini gitu. Kalau secara nasional kan, kalau tidak salah ini, mohon dikoreksi kalau salah, kan ada target 20% penurunan mobilitas gitu ya. Kalau Kota Sukabumi sendiri ada target nggak, Bu? Kota Sukabumi pada saat awal PPKM darurat itu bagus, pernah kuning di antara merah, kabupaten merah waktu itu, kami kuning. Kuning itu artinya menunjukkan mobilitasnya sangat rendah. Turun ya, gitu. Turun, itu dicek dari Google Traffic dan Facebook Mobility, itu sangat turun. Kemudian mungkin ya ke depannya kan masyarakat mungkin agak mulai menggeliat ya, protes dan segala macam, mungkin beda lagi zona ininya. Pernah di angka di warna hitam, tapi nggak lama besoknya merah lagi gitu ya, untuk mobilitas ya. Mobilitas. Kita belum bicara efektivitasnya nanti, karena itu masih jadinya fluktuatif lah. Iya. Baik, saya ke Pak Wali. Pak Wali, tadi disebutkan soal beberapa indikator capaiannya tercapai lah gitu ya, Pak. Tapi itu kan berbicara pencegahan, penyekatan, penekanan, pengendalian mobilitas dan lain-lain, itu kan pada aspek pencegahan. Nah, lalu bagaimana dalam aspek penanganan sendiri? Kesiapan Kota Sukabumi seperti apa dari aspek infrastrukturnya, sarana prasarana, mungkin sumber daya manusianya gitu. Seperti apa, Pak Wali? Ya, untuk kesiapannya pertama tentunya fokus kepada penanganan kesehatan. Bagaimana kemudian ketika masa-masa PPKM darurat, ketika terjadi ledakan pasien COVID, bagaimana kemudian kita menambah jumlah tempat tidur. Ini kan sarana prasarana yang disiapkan. Dari 158 tempat tidur saat itu, maka kita tambah atas kesepakatan dan saran Forkopimda, kita tambah menjadi 210 tempat tidur. Sehingga total ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Bunut itu ada 51%. Kalau sebelumnya baru 30%. Kita naikkan jadi 210%. Itu yang pertama. Yang kedua terkait nakes. Nakes kita ada 319 yang terkapar. Saat ini ada 319 yang terkapar. Artinya mereka tidak bisa bergabung melayani masyarakat. Betul, mereka juga harus mempertahankan diri mereka ya, menjaga diri mereka. Maka langkah-langkah yang kita ambil diantaranya kita melakukan komunikasi dengan para organisasi profesi. Ada ID, Ikatan Dokter Indonesia, ada PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kita juga ngajak ketemu dengan para pimpinan perguruan tinggi yang memiliki fakultas atau jurusan keperawatan. Nah, kita harap mereka memberikan dukungan
kepada pemerintah. Sudah ada atau? Dan alhamdulillah sudah ada. Sekarang di Bunut ada yang magang-magang dari perawat. Ya, dari beberapa perguruan tinggi yang punya jurusan keperawatan. Dan itu khusus untuk penanganan COVID? Itu khusus untuk penanganan COVID. Karena sekarang fokusnya adalah penanganan COVID. Oke. Itu. Kan sekarang ini lagi ramai tuh di media sosial, ada wacana mengenai donor plasma. Apakah itu juga sudah diwacanakan di Kota Sukabumi? Nah, sebagai bagian dari upaya penanganan tentunya, bukan hanya pencegahan. Nah, donor plasma ini dikarenakan Kota Sukabumi belum memiliki alatnya. Yang baru memiliki alat itu kan di PMI Bogor, kemudian di PMI Bandung yang baru memiliki alatnya. Saya juga sudah menginisiasi bagaimana para penyintas. Saya diantaranya kan penyintas ini ya. Oh iya ya. Bagaimana? Nggak usah kasih selamat, biasa aja. Ngasih selamat sih. Mau ngasih selamat, bikin ketersinggungan aja buka porosnya. Ngasih selamat. Kita tidak nanya ya ini. Emang penyintas itu sensitif. Sensitif. Saya nanyanya kan soal donor plasma mungkin. Silakan dilanjut Pak. Ya, saya menginisiasi bagaimana para penyintas ini mereka mau kita panggil dari PMI Bogor, datang ke sini di satu hari para penyintas itu kita undang untuk melakukan donor plasma. Ternyata alatnya itu bukan mobile, nggak bisa dibawa-bawa. Jadi orangnya harus ke sana. Jadi orangnya harus ke Bogor kalau memang mau mendonorkan. Nah, ini ada kendala di situ ketika kita mencoba komunikasi dengan PMI. Tapi intinya secara teknis penanganan siap ya. Insya Allah siap. Kalau bicara penanganan tadi kan dari sisi pencegahan sudah banyak dipaparkan tadi. Siap, insya Allah dia berdasarkan kewenangan masing-masing ya. Polres membantu kita dari sisi ini, Kodim membantu kita dari sisi ini, dan macamnya. Baik, sebelum kita buka Polres, kalau dievaluasi ini di Kota Sukabumi titik-titik mana saja di wilayah hukum Anda ini yang pengendalian aktivitas sosial ekonominya ini agak susah gitu? Sulit ya. Di pasar tradisional itu agak sulit ya. Tapi waktu PPKM darurat itu agak lengang karena pedagang sektor non esensial kan tidak boleh dagang. Makanya itu agak lengang. Nah, tapi sekarang ketika diberikan kesempatan dagang sampai dengan jam 3 sore, nah itu agak ramai lagi. Dan kita ya nggak bosan-bosan lah mengingatkan podcast dan segala macam. Cuma ya agak sulit jaga jarak ya. Karena memang lapaknya dibuat seperti itu. Makanya ya kita nanti berusaha lah agak dijarakin gitu loh mereka antara yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian masyarakat yang di daerah pinggiran, ketika disekat di kota lengang, di Ayani itu kosong. Daerah pinggir-pinggirnya itu agak penuh. Nah, di gang-gangnya gitu ya. Kami juga babin-babin Kamtimas kami juga sama Babinsa ya, sama Lurah, Kades juga karena wilayah saya ada wilayah kabupaten. Kita minta untuk melakukan wawar sampai ke RT RW dan mengajak mereka untuk benar-benar menyekat warganya. Kalau memang dia keluar nggak penting-penting aman, nggak usah keluar. Atau kalau keluar nggak pakai masker balik lagi. Nah, tapi masih saja ketika saya patroli masih aja ada warga masyarakat ya, terutama anak-anak milenial itu agak sulit ini. Kalau dari sisi waktu, pagi, siang, sore, malam itu mana yang paling kritis gitu terkait mobilitas warga ini? Sore ya. Sore ya? Jam-jam segini ya? Ya. Jam-jamnya kongko mungkin ya? Bener, agak ramai itu sore. Udah mandi, udah mandi, udah dandan, tinggal udah cakep, tinggal di rahpalan gitu ya, tinggal akad gitu ya. Itu betul ya? Baik. Update kita masih ada di Tamu Mangkoko edisi spesial ulang tahun ke-5 SukabumiUpdate.com. Saat ini sedang membahas apa dampak PPKM untuk kesehatan dan ekonomi Sukabumi. Ekonomi Kota Sukabumi sudah ada Pak Wali Kota dan Bu Kapolres Sukabumi Kota yang membahas hal itu semua. Kita membahas soal ekonomi nih Pak Wali. Tahun 2020 saja, pada waktu itu kan masih penerapan PSBB ya. Tentu maksud saya tingkat tepatnya itu masih di bawah PPKM kan gitu. Dengan PSBB saja laju pertumbuhan ekonomi kota kabupaten di Jawa Barat ini kan minus ya, termasuk Kota Sukabumi yang saya catat di sini ada 1,48% minusnya. Itu dengan PSBB, Pak. Nah, dengan PPKM ini kita ingin tahu bagaimana sebetulnya kondisi ekonomi Kota Sukabumi saat ini. Jadi yang pertama, jangan benturkan di masa pandemi ini antara kesehatan dengan ekonomi. Nah, pasti ada pilihan-pilihan yang harus diambil. Kita akan memprioritaskan kepada kesehatan atau kita akan memprioritaskan lebih awal kepada ekonomi. Artinya pilihan sudah diambil kemana? Pilihan kepada kesehatan. Kesehatan. Ya, karena tadi
menghidupkan orang yang mati itu nggak akan mungkin, tetapi menggerakkan kembali roda ekonomi, menyehatkan kembali ekonomi itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan kebijakan pusat adalah bagian yang menjadi yang menjadi hal-hal yang kita lakukan dalam pelaksanaan proses kesehatan ini. Itu pertama. Tentunya di masa PPKM darurat, terlebih lagi ya, di mana tadi kata Bu Kapolres ada beberapa sektor yang tidak boleh sama sekali mereka melakukan aktivitas, terjadi penurunan tadi angka ekonomi masyarakat, indeks ekonomi masyarakat pasti terjadi penurunan. Ya, bagaimana pedagang harian yang mereka biasa mendapat upah harian, biasa mendapat untung harian untuk mereka gunakan hari itu, pada saat PPKM darurat sama sekali tidak mendapatkan tidak boleh beraktivitas. Nah, kita berharap di PPKM level 4 ini, di mana pemerintah, Pak Presiden memberikan pelonggaran ekonomi, ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Meskipun tetap di tengah pelonggaran yang ada, kita tetap melakukan pengetatan. Karena tadi kita masih zona merah, kita masih level 4. Jadi ketika warga masyarakat ada yang bertanya, Pak, kenapa toko dibuka tapi jalan ditutup? Nah, inilah bagian yang dilakukan oleh kami Forkopimda atas arahan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk tidak membuat warga masyarakat euforia dengan pelonggaran yang diberikan oleh Pak Presiden, pemerintah dalam konteks ini. Artinya kondisi ekonomi Kota Sukabumi saat ini dengan PPKM level 4 ini mulai bergeliat lagi nih. Mulai bergeliat lagi karena tadi pertokoan sudah boleh buka, pasar sudah boleh buka lagi, rumah makan segala macam, bahkan sudah boleh makan di tempat dengan waktu yang dibatasi. Itu nanti saya akan tanya bagaimana sebetulnya praktek mengawasi waktu itu. Kayak ke Buka Forest tadi saya tanya. Buka Forest yang ditanya. Saya ingin mencontohkan misalkan di Kota Sukabumi itu kan lapangan usaha yang kontribusi kepada produk domestik regional bruto ya PDRB itu adalah perdagangan besar, eceran sampai reparasi mobil dan motor. Betul. Dan itu adalah kebanyakan adalah sektor non esensial begitu. Ini terbayangkan dampaknya seperti apa gitu. Itu diketahui ya sama Pak Wali gitu. Diketahui. Makanya kan istilahnya bagaimana kita memberikan insentif kepada sektor-sektor tersebut. Apa saja? Insentif dari sisi kewajiban mereka kepada pemerintah. Ya pajaknya, ya retribusinya, itu mau atas arahan dari pemerintah pusat harus diberikan insentif kepada mereka. Ini kan yang jadi masalah pada akhirnya ekonomi APBD Kota Sukabumi yang akhirnya betul-betul luar biasa karena tadi biasanya kita dapat pajak dari mereka, biasa kita dapat retribusi dari mereka, sekarang itu hilang karena insentif itu. Tapi di sisi lain pendapatan mereka berkurang, tapi pengeluaran juga coba dikasih insentif supaya tidak banyak begitu mungkin. Ya, tidak ada beban buat mereka. Itu. Baik, saya ke Bu Kapolres. Epidemiolog itu mengatakan bahwa pandemi itu hanya bisa dilawan oleh aksi-aksi kolektif, aksi-aksi bersama. Saya ingin minta pandangan Bu Kapolres. Bagaimana sebetulnya kolektivitas aksi di Kota Sukabumi dari pimpinan atas sampai bawah? Mungkin nggak usah lihat ke kanan dulu, ke saya aja, Pak. Karena ini yang dibicarakan adalah pimpinan di atas sampai ke bawah gitu. Jadi kayak gini nih maksudnya nih. Silakan. Ya kalau Forkopimda ya otomatis lah pasti kompak lah ya, karena kita kan selalu rapat diarahkan dari provinsi, dari kami dari Kapolda, dari Mabes Polri, begitu juga dari Kodim ya, sama arahannya tuh satu garis lah. Begitu juga kami di sini ya, kami kompak lah ya, ya dalam mengendalikan, kemudian memonitor, mengawasi pelaksanaan kegiatan PPKM level 4 ini. Kita juga melibatkan teman-teman yang swasta, teman-teman komunitas, untuk juga menjadi agen-agen untuk menegur warga ketika mereka abai terkait dengan prokes. Misalnya kemarin kita bicara dengan Asosiasi Pedagang Pasar. Pada saat mereka di level PPKM darurat, mereka kan tutup tuh yang sektor non esensial. Nah, ketika ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, kita udah sampaikan, ini diberikan kelonggaran. Tapi kalau Anda tidak patuh prokes, kita bisa naik lagi zonanya, misalnya bahkan lebih jelek. Ini akan kembali lagi terjadi pengetatan. Makanya Anda semua harus jadi agen untuk memantau
anggota-anggota di lapangan, termasuk warga masyarakat yang menjadi pembeli. Ya kan, ketika kita membiarkan mereka berjibun berkerumun di lapak kita misalnya ya, itu otomatis akan kita nilai mereka nggak patuh, ya kita akan lakukan penegakan hukum. Bisa teguran, bisa dipiring, atau bisa mereka nggak jualan lagi beberapa waktu gitu. Artinya tadi tingkat aksi-aksi bersama atau kolektivitas di Kota Sukabumi seperti apa, Pak? Ya bersama unsur terkait ya kita kompak, kan di lapangan selalu ada di Sub. Kalau ke bawah sampai ke masyarakat sejauh ini? Kalau di masyarakat, maksudnya kerjasama dengan masyarakat? Iya, kerjasama dengan masyarakat dengan masyarakat kan begitu biasanya? Iya, kita sampai ke level RT RW ya, RT RW. Termasuk tadi yang saya sampaikan, kita memberdayakan komunitas, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, ormas. Itu kan kita juga sampaikan pesan-pesan. Kenapa sih kamu misalnya harus begini, kita harus begini? Tujuannya untuk apa sih? Makanya beberapa teman yang melakukan, yang rencananya mau melakukan aksi segala macam, kita panggil, kita undang, kita berikan penjelasan. Pentingnya kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kamu harus bantu kita. Kalau enggak, siapa lagi yang akan membangun Sukabumi ini? Masa kita biarkan Sukabumi ini menjadi zona yang lebih parah? Ayolah berjuang bersama-sama. Jangan hanya pemerintah, tapi kalau masyarakatnya tidak mendukung, tidak berpartisipasi, nggak mungkin kita keluar dari zona merah. Nah, kita sampai seperti itu. Alhamdulillah lah sampai dengan saat ini ya kondusif ya. Soal kolektivitas saya sudah dijawab bahwa pandangan dari Bu Kapolres bagus, katanya dari atas sampai bawah. Ini jujur nih Pak, ini penjelasan. Jujur, beliau mah jujur. Soal paket kebijakan jangka panjang sustainable untuk pemulihan ekonomi, apa saja yang dimiliki Kota Sukabumi, Pak Wali? Paket kebijakan jangka pemulihan panjang. ekonomi, tadi kan ada insentif, itu kan sesekali gitu kan, pada saat pelaku usaha mau memperpanjang izin dan sebagainya. Tapi yang bersifat sustainable misalkan ada tidak? Pertama tentunya kita ingin menghidupkan para UMKM yang terdampak. Karena yang paling penting, yang paling merasakan dampak luar biasa adalah para UMKM. Di antara roadmap yang kita buat dalam kerangka penyehatan kembali ekonomi, khususnya para UMKM, bagaimana kita membuat sebuah desain UMKM ini di masa pandemi dan pasca pandemi mereka bisa melewatinya dengan baik. Makanya dilakukanlah beberapa program, beberapa kegiatan. Misalnya kita sama-sama melakukan sebuah kegiatan bersama UMKM. Bagaimana kita melatih para UMKM ini menjadi UMKM yang aktif di media sosial. Memanfaatkan itu ya? Betul. Kita didik, kita latih mereka untuk bisa, mereka yang awalnya dagang door to door, face to face, sekarang mereka dagangnya mulai media sosial. Ini kan paket pemulihan yang fokus kita baru kepada UMKM memang saat ini, baru pada UMKM. Tentunya. Nah, kalau saja tanggal 2 Agustus kegiatan ini masih berjalan, misalkan kemudian mobilitas belum bisa ditekan misalnya, misalkan PPKM ini dilanjut, saya mau nanya nih Pak Wali, sebenarnya anggaran atau duit Pemkot itu masih tersedia nggak sih? No comment. No comment di jawabnya. Jadi gimana maksudnya nih? Tersedia, tidak tersedia, atau sebetulnya bisa disediakan gitu? Terkait anggaran, sekarang itu kita memasuki refocusing yang keempat. Tahun ini? Saat ini. Saya sudah memerintahkan semua dinas untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertama fisik, hentikan semua. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal, hentikan semua. Itu saya sudah membuat surat instruksi hari Senin yang lalu. Kenapa? Karena luar biasa kondisi beban APBD kita, pemasukan kita berkurang, sekarang beban kita bertambah. Termasuk juga sekarang saya baru dapat surat barusan dari Mendagri, dari Menteri Kesehatan, bahwa beban insentif nakes wajib 100% ditanggung oleh pemerintah daerah. Tadi pagi saya baru ngobrol dengan Bu Kapolres, Pak Dandim, 50% ya. Barusan ada surat di Bu Kapolres, harus 100% sesuai dengan standar yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Ini luar biasa. Sehingga hitung-hitungan kita sekitar 40 miliar harus kita anggarkan hanya untuk insentif nakes saja. Itu berlanjut atau tidak berlanjut PPKM maksudnya? Iya, dalam skema itu? Iya. Itunya, karena kan kita tidak tahu COVID ini sampai kapan, kan demikian ya. Kita nggak tahu.
Saya kembali ke Bu Kapolres. Tadi sudah disinggung bagaimana skema pemulihan ekonomi baik yang sesaat ataupun yang sustainable yang berkelanjutan. Ada paket-paket tersendiri, tapi fokusnya ke UMKM dulu kan? UMKM. Karena memang sektor ini juga memberikan kontribusi paling tinggi ke PDRB Kota Sukabumi. Kalau yang dilakukan oleh Polres Sukabumi Kota sendiri untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi ini apa aja? Ya, kami dukungannya nggak banyak ya, udah pasti karena memang bukan tugas. Banyak itu apa aja nih? Biasanya banyak kalau bilang. Tapi memang Habis, tapi karena memang kita diminta oleh Kapolri, Pak Kapolda juga kita membantu menggerakkan ekonomi kreatif warga masyarakat. Ya kita berusaha lah yang kecil-kecil sama seperti Pak Wali Kota sampaikan, kita mendukung UMKM, bagaimana membantu marketingnya. Ketika sebelum PPKM darurat kita masukkan kerjasama dengan hotel agar produknya mereka bisa ada di kamar-kamar hotel ya, dan include dengan biaya hotel gitu ya. Nah, tapi saat ini mungkin hotel juga terdampak ya. Terdampak, betul. Jadi kita pakai cara lain ya. Kalau misalnya kami punya acara, punya kegiatan atau bakti sosial, nah kita gunakan produk UMKM. Bela beli produk UMKM sendiri ya, benar. gitu. Jadi kita inilah door to door lah, marketingnya door to door. Ke temen juga saya sampaikan, ayo dong beli produk mereka, kasihan. Jadi sesama tetangga, misalnya sesama teman kita membantu gitu. Kelihatan beberapa saat juga, beberapa waktu lalu kan Polres juga membagikan sembako seperti itu? Ya, dari Kapolri kita dapat bantuan 6,5 ton beras, dan itu diminta untuk dibagikan oleh para Babin Kamtibmas yang ada di wilayah kami. Kebetulan ada 93 Babin Kamtibmas dan sudah terdistribusi bagi warga masyarakat yang belum menerima bantuan dari pihak lain, ya kan? Kemudian kita juga dapat bantuan beras dari Sekpres sebanyak 10 ton. Tapi itu ada nama-namanya, jadi kita udah nggak bisa itu memberikan lain selain nama itu gitu ya. Sudah didistribusikan ke penerimanya. Kemudian ada bantuan lagi beras 5 ton dari Kemenko, dari Sekpres kembali ya. Kemudian ada 13 ton yang nanti akan diberikan, tapi belum saat ini. Nah, kami juga dapat titipan dari teman-teman swasta, dari, boleh disebut nggak sih? Swasta aja lah ya. Swasta aja boleh. Nah, dari pihak swasta, mereka juga ingin berbagi kepada warga masyarakat yang memerlukan. Nah, minta tolong kami yang mendistribusikan. Dan itu kami sampaikan ke siapa nih yang mau dicasar, bebas, terserah mau pedagang, mau warga masyarakat, yang menentukan kami. Jadi ketika kita patroli di jalan yang kita rasa mereka memerlukan, terdampak, misalnya pedagang ya yang sepi dagangannya, yang nggak laku, kita datangi, kita kasih bantuan. Kemudian ke warga masyarakat yang membutuhkan juga kita kasih bantuan. Kami juga kerjasama dengan komunitas Cinta Sukabumi ya. Mereka mendata warganya mana nih yang Anda merasa warganya yang terdampak. Dia ngasih data, kita sampaikan. Kemudian ke pedagang yang kemarin kita tutup dagangannya, kita juga berikan bantuan ke mereka. Kemudian ke janda-janda, jompo, dan warga lainnya yang membutuhkan. Termasuk komunitas seniman dan pembuat film di sini. Kita juga sampaikan. Dari Pemko juga sudah membagikan bantuan sosial ya? Iya. Jadi bansos ini pertama ada yang bersumber dari pusat, ada bersumber dari provinsi, selain juga yang tadi sampaikan dari institusi ya, Bu Kapolres dengan institusi vertikalnya, Pak Dandim dengan institusi vertikalnya. Ini kita lakukan dalam kerangka memberikan stimulan, sifatnya stimulan ya, Mang Kokok ya. Kenapa? Karena bukan berarti tiap minggu atau tiap bulan kita memberikan kepada mereka, tetapi sifatnya stimulan. Untuk Kota Sukabumi sendiri, kita sudah punya hotline, namanya Halo Sosial. Halo Sosial. Masyarakat yang membutuhkan bantuan, mereka silakan menghubungi hotline tersebut. Nanti kita akan kirim sembako kepada mereka. Tentunya. Ada verifikasi, ada verifikasi dari lurah. Oh, dari lurah. Ya. Jadi ini sengaja kita buka hotline Halo Sosial ini untuk mengakomodir ada warga masyarakat yang merasa mereka tidak pernah mendapatkan bansos. Pada di sisi lain mereka melihat Polres membagiin, Kodim bagiin, Pemda ngebagiin, tapi mungkin yang di pelosok-pelosok mereka nggak pernah dapat. Makanya kita sebarkan Halo Sosial sebagai hotline bansos kita. Itu yang dilakukan dalam rangka stimulan ya, untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat. Minimal masyarakat melihat kehadiran para aparatur, TNI hadir, Polri hadir, Pemda hadir. Ini kan jadi masyarakat merasa tenang dengan kehadiran kita. Tekeeng ya. Tekeeng. Tekeeng ya. Saya mau nanya yang tadi, Bu, kalau memastikan
masyarakat makan 20 menit itu seperti apa sih hal teknis seperti itu buka Polres dijalankannya gitu di lapangan? Kebetulan saya nggak nyoba nih seperti yang dilakukan oleh di kepala kota. daerah tempat yang Iya, lain iya, ya. iya. Nggak nyoba makan, memang saya juga nggak mau makan di tempat itu untuk mendisiplinkan diri saya, termasuk menjadi contoh lah. Kita juga jangan makan, tapi kita beli take away. Take away. Oke. Ya saya rasa gini, setiap masyarakat kan ingin sehat. Kita juga minta kepada pelaku usaha, ayo dong bangun kesadaran dari masing-masing personal selaku pelaku usaha, bantu kami juga untuk benar-benar menerapkan PPKM ini sesuai dengan ketentuan. Kalau memang diminta 20 menit dan 3 orang maksimal, ya, tolong dong patuhi gitu ya. Tapi memang ya itulah ya, kembali ke warga masyarakatnya. Memang kadang ada yang nggak ngerti, ada yang masa bodoh, masih ada, tapi ada juga yang udah bagus gitu ya. Penerapan 20 menit saya rasa juga orang makan terlalu lama juga nggak enak sendiri gitu ya. Ketika dia harus berlama-lama kongko di suatu tempat karena saat ini masa PPKM level 4. Ya saya rasa nggak ada. Karena kafe yang besar, restoran yang besar masih kita tutup ya Pak Wali ya. Enggak, masih yang boleh makan take away. Take away saja. masih take away. Masih take away, sorry. Jadi yang kita berikan kesempatan makan 20 menit itu adalah pedagang kaki lima yang orang makan pun kayak tukang ojek ya, atau masyarakat yang sepintas lewat. Itu saya rasa juga mereka nggak bakalan lama-lama duduk di situ Yang ya. tempat duduknya juga tidak terlalu banyak Iya. begitu ya. Biasanya hanya menyediakan 2 sampai 5 itu pun maksimal gitu ya. Baik, updater, kita masih ada di Tamu Mang Koko edisi spesial ulang tahun ke-5 Sukabumi-update.com. Tadi sudah didengarkan bagaimana pemaparan dari 2 pejabat Kota Sukabumi mengenai pelaksanaan PPKM, evaluasi dan lain-lain. Saya ingin menjelaskan begini Pak Wali, misalkan kalau kita bicara komitmen, tentu kan yang ingin dibangun oleh pemerintah kota itu adalah komitmen warganya begitu. Tapi ketika bicara komitmen itu kan ujungnya Pak ya, dia berproses dari yang namanya pengetahuan, kesadaran, perubahan perilaku dan komitmen. Kira-kira problem penanganan atau pencegahan COVID itu di mana sebetulnya? Di pengetahuan warganya, di kesadarannya, di perubahan perilaku, atau sebetulnya memang kalau komitmen masih jauh begitu? Ya, apa yang sampaikan Kang Kokok tadi, dan tadi Bu Kapolres juga sudah menyampaikan bahwa pandemi ini tidak akan bisa usai tanpa ada keterlibatan warga masyarakat sendiri. Disiplin mereka, urun rembuk mereka. Jadi nggak mungkin pandemi ini hanya diselesaikan oleh pemerintah dan aparat Polri, aparat TNI, nggak mungkin bisa tuntas. Jadi berbagai edukasi, berbagai sosialisasi terus dilakukan. Polres ini punya mobil wawar, yang mobil wawarnya itu muter-muter, kan gitu ya. Di Pemda kita sudah meminta di aparat kelurahan juga dengan Babinsa, Babin Kamtipmas juga edukasi secara humanis kepada warga masyarakat. Yang tadi yang dibutuhkan, masyarakat merasa bahwa ini adalah menjadi tugas mereka juga untuk mendisiplinkan diri, untuk kemudian mereka menyampaikan edukasi kepada sekitarnya. Makanya saya ketika mengumpulkan RW dan RT sekota Sukabumi, saya sampaikan ke Pak RW, Bu dan Pak RT. Pertama kan masing-masing itu punya WA group. RW punya WA group dengan warganya. RT juga punya WA group dengan warganya. Minimal setiap pagi dan setiap sore RT dan RW membuat pesan-pesan moral kepada warga masyarakatnya. Sederhana saja, jangan kemana-mana kalau tidak penting. Kalau mau keluar, gunakan masker. Pesan-pesan singkat saja kepada melalui grup ke RW-an, grup ke RT-an. Saya yakin kalau ini dilaksanakan secara rutin, sehari 2 kali saja gitu ya, di grup itu, ini masyarakat akan semakin teredukasi. Artinya kita masih di tahap kesadaran dan perubahan perilaku mungkin gitu Pak Wali? Ya, ini proses yang panjang. Masih di sini gitu ya tahapnya? Contoh sederhana, hari ini kita bersepakat berdasarkan penilaian untuk mengurangi mobilitas, maka Jalan Ahmad Yani masih harus ditutup. Jalan Ahmad ditutup, kalau sore begini, nggak ada ketika aparat patroli, selesai patroli keluar, nanti mulai muncul tuh orang-orang yang nongkrong. Kemarin kan sempat viral ya, Bu Kapolres ya, ada motor yang datang, ada anak-anak muda yang datang, mereka nongkrong di situ. Aparat datang, mereka bubar. Nanti ketika aparat nggak ada, mereka ini lagi. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat masih belum sadar bahwa ini tugas bersama. Jadi kita masih di tahap di situ ya, di kesadaran.
Baik, ini di bagian akhir, saya kira ini penting sekali untuk disampaikan kepada warga kota Sukabumi, supaya warga kota percaya bahwa PPKM ini manfaatnya banyak sekali. Sebetulnya apa sih kekurangan pelaksanaan PPKM di 2 PPKM ini? Silakan Pak Wali. Kalau ditanyakan apa kekurangannya, tentunya banyaklah kekurangannya ya. Ini kan kebijakan. Kebijakan ini tidak mungkin bisa memuaskan seluruh pihak, nggak mungkin. PPKM darurat, kebijakan. Siapa yang tidak puas? Para pedagang nggak puas, pengusaha nggak puas gitu ya. Ini kan kekurangannya. Kemudian Pak Presiden melakukan pelonggaran menjadi PPKM level 3, PPKM level 4. Dengan pelonggaran masih juga ada yang tidak puas, tidak puas. Jadi kalau kita ingin tanya kekurangannya apa sih? Ya masing-masing berbicara berdasarkan kepentingannya masing-masing. Oke, perspektif masing-masing ya. Pengusaha akan berbicara berdasarkan perspektif pengusaha. Nakes, ketika ada tenaga kesehatan, ketika ada PPKM level 4 yang dilonggarkan, mereka protes. Kenapa pemerintah melonggarkan? Di tengah kami sedang letih. Kami sudah 300 sekian tadi yang terkenal ya. Kami jadi korban. Kan nakes protes dengan PPKM level 4 ini karena ada pelonggaran seperti itu. Jadi tadi apapun kebijakan yang diambil, maka pasti ada kekurangan-kekurangan. Yang harus kita lakukan saat ini justru bagaimana kita semakin mensolidkan barisan kita, semakin mengedukasi warga masyarakat, semakin mengingatkan mereka. Mari sama-sama kita berdisiplin, mari sama-sama kita sadari ini adalah tugas bersama kita. Oke. Itu mungkin. Bu, apa kekurangan PPKM di Kota Sukabumi sejauh ini? Ya kalau saya dari sisi penegak hukum sih ya, kacamatanya ya memang sama tadi seperti Pak Wali katakan, orang masing-masing punya pandangan masing-masing sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Tapi kalau kami yang melihat di lapangan, ya memang warga masyarakat kita semua masih banyak yang belum sadar terkait dengan protokol kesehatan. Kalau kita semua sadar dan patuh semuanya, insya Allah penyebaran COVID bisa ditekan banget. Ya kan? Jadi mohon tetap semua warga masyarakat tolong disiplin protokol kesehatan, minimal gunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun. Itu aja kuncinya kan? sebetulnya kan. PPKM itu kan sebetulnya untuk pengorganisasian, mendisiplinkan gitu ya. Tapi kalau misalkan prokes itu sudah menjadi kesadaran, tentu PPKM ini kan akan longgar sendirinya kan pengaturannya. Sama satu lagi Mang Koko, kita sudah membuka gerai vaksinasi ya. Kalau Pemkot sudah ada di Gedung Juang untuk massal, kami juga membuka di asrama polisi Barat Kalma samping Satpas Degung itu ya, di Benteng itu. Tapi warga masyarakat kota mungkin enggan datang ke kita, banyak kan dari kabupaten ya. Oh gitu? Ya. Karena memang kebijakannya boleh. Kalau di Polres boleh, kalau di Polres boleh. Karena kan Polres termasuk wilayah kabupaten kan ada. Ya, ada hukum ini ya. Jadi warga kota agak kalau dihitung sedikit gitu loh. Padahal banyak dilihat dari angka masih kecil ya Pak Wali ya. Walaupun kalau di ranking dari provinsi kita masuk 4 besar. Tapi penuh terus kelihatannya kalau yang di Gedung Juang. Kalau di Gedung Juang penuh terus. Targetnya kan 2000 per pelayanan itu. Ya. Tadi bisa jadi mungkin warga kabupaten di sekitar kota ini lebih mudah mengakses ke wilayah ke tempatnya Bu Kapolres. Itu ada geger Bitung. Ada datang ke sini. Karena di tempat lain mungkin belum membuka. Mungkin sulit ya di sana ya akses layanan. Kalau vaksin gotong royong sendiri kan ini sudah jalan belum sih Pak Wali? Yang dikelola oleh perusahaan? Betul, yang oleh salah satu ini ya. Kemarin kan sempat dihentikan sementara. Sempat dihentikan sementara kemarin. Artinya ada kemungkinan karyawan juga kan memanfaatkan layanan vaksin yang ada ini kan sebelum mereka mendapatkan arahan Pak Menko kepada kita kan ya Bu Kapolres saat itu untuk karyawan, untuk perusahaan, maka vaksinasinya ada vaksinasi gotong royong itu bukan vaksin yang gratis yang dilakukan oleh Pemda, Polres maupun oleh Kodim. Tapi pada saat mereka datang ketika dia datang membaur ya kita gimana? Sulit juga gitu ya. Kan mengidentifikasi kamu kerja di mana, masa nanya satu-satu. Betul. Ibu kerja di mana, iya kan? Ya masa kita nggak layani kalau orang udah datang orang sama kalau sudah di lapangan masyarakat bisa ini ya Bu ya. Kecuali pelayanannya di perusahaan tersebut. Ini yang mungkin nggak bisa kita layani sekarang ya. Saya mau nanya satu hal ke Bu Kapolres. Ya, nanti komen sama Pak Wali. Enggak. Ke Sukabumi sudah 1 tahun langsung pandemi. Kesan-kesannya gimana Bu? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan dikoreksi. Gimana Bu kesan-kesannya selama bertugas di Sukabumi?
Ya kesannya di awal kan saya beranggapan Sukabumi itu kotanya sejuk, tenang, ya kan. Kemudian ya kita lihat makanannya juga enak-enak. Berarti sebaliknya ini ya? Ya. Karena di awal gitu ya. Pikiran saya kan. Iya. Karena dulu juga saya juga pernah dinas di Setupa tahun 2001 dan karena di Setupa saya tidak tahu kondisi Kamtipmas di kewilayahan, ya saya menganggap tenang-tenang aja. Tapi ketika melihat masuk ke sini ya memang berjuta rasa, berjuta warna ya. Jadi berbagai reaksi, berbagai riak-riak dinamika warga masyarakat itu memang kalau kita tidak kelola luar biasa. Oke. Infonya Ibu mau pindah? Bener ya? Insya Allah. Bener mau pindah? Kayaknya. Belum tahu. Jadi kesannya itu ya Bu selama di sini? Di Pak Wali. Oh, di Pak Wali. Baik. Kesannya ya tentu banyak suka duka lah ya. Sukanya banyak pastinya, dukanya juga ada. Ya tidak ada orang 100% bahagia. Iya kan? Pasti ada kurang, ada lebih. Termasuk ya kinerja kami juga mungkin masyarakat juga banyak menilai ada yang lebih, ada yang kurang juga udah pasti. Tapi kan kita tidak bisa membuat happy semua orang, membuat semua orang suka ya. Tapi apa yang kami rasakan, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih bisa menjaga kota ini relatif kondusif ya, walaupun masih ada kriminalitas sudah pasti ya, apalagi di masa pandemi COVID ini ya, rasanya zero kriminalitas itu kayaknya nonsen lah. Tapi alhamdulillah setiap kriminalitas kita bisa ungkap kasusnya, rata-rata bisa terungkap. 1 tahun 2 bulan punya kesan khusus? Saya menjuluki beliau kan Kapolres New Normal. Oh, Kapolres New Normal ya. Karena beliau masuk itu persis ketika masa-masa new normal dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dan kebetulan saya sendiri belum pernah mengalami interaksi dengan Kapolres perempuan, dan beliau ditakdirkan juga hadir di berbarengan dengan saya, kerjasama dengan kami, dengan Pemda. Alhamdulillah luar biasa, baterainya nggak habis-habis. Baterainya nggak habis-habis. Muter terus. Silakan saya kasih kesempatan singkat saja Pak Wali, Bu Kapolres untuk menyampaikan hal yang himbauan mungkin ke warga kota. Silakan singkat saja Pak. Kalau saya menghimbau kepada masyarakat, mari sama-sama kita taati apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah, pusat, provinsi dan juga kota. Tidak lain dan tidak bukan dalam kerangka kita mempercepat pulihnya kota kita, provinsi dan negeri kita, serta kita segera memasuki fase perbaikan ekonomi ke depannya. Kedisiplinan warga menjadi kata kunci yang utama. Pandemi ini bukan hanya tugas pemerintah dan aparat saja, tetapi pandemi ini menjadi tugas kita bersama. Oke, mantap sekali. Disambung, Ibu, silakan. Ya, buat saya, ayo kita berjuang bersama-sama untuk lepas dari zona-zona yang tidak nyaman ini, sehingga kita tidak diberlakukan pengetatan-pengetatan yang membuat kita agak sulit sendiri, lebih sulit sendiri. Mari kita tetap disiplin prokes, 5M, gunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas yang tidak penting. Kemudian ikut vaksinasi yang belum vaksinasi. Kemudian kita juga ayo tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan, apakah itu aturan hukum yang sudah ada, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat termasuk dengan pemerintah daerah. Kalau kita tertib, disiplin, insya Allah kita semua juga akan cepat berada di posisi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Demikian. Sedikit lagi Kang Kok boleh? Masih ada? Sedikit lagi? Boleh, silakan. Sedikit lagi yang ingin saya sampaikan, mari sama-sama juga kita menyampaikan informasi-informasi yang baik. Informasi-informasi yang membahagiakan. Ya karena ini begitu penting. Jangan kemudian kita mudah memprovokasi dan mudah terprovokasi. Masa-masa ini informasi-informasi luar biasa berseliweran. Jadi saya juga titip, mari jangan mudah memprovokasi dan jangan mudah terprovokasi. Berikanlah informasi-informasi yang baik, yang menyenangkan. Baik, demikian pembahasan Tamu Mangkoko edisi spesial HUT ke-5 SukabumiUpdate.com bersama dengan Wali Kota dan Kapolres Sukabumi Kota. Temanya tadi, apa dampak PPKM untuk kesehatan dan ekonomi Sukabumi. Terima kasih atas atensinya. Wali Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.